Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak, Kianye Yinger mengucapkannya dengan gigi terkatup sambil menatap Kaisar Dewa Manifestasi segudang. Mereka membunuh Paman Gu, mereka tidak bisa dimaafkan. Suaranya sangat lemah sehingga menyedihkan, tapi kebenciannya begitu dalam hingga menyerang hati Yun Ce sepenuhnya. Bermimpilah. Mata Yan Wu bersinar dengan kebencian yang lebih besar daripada mata Kianye Ying. Kamu membunuh ayahku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Itulah yang dia katakan, tapi ras iblis wilayah utara benar-benar memuja Yun Ce sebagai surga mereka saat ini. Meskipun dia merasa seperti sedang memasak hidup-hidup karena kebenciannya, dia tidak berani mengarahkan tombak yamannya ke Kaisar Dewa Manifestasi segudang seperti sebelumnya. Berbeda dengan 4 ras naga, alam Dewa Manifestasi segudang tidak begitu lemah. Terlebih lagi, menerima penyerahan mereka berarti tidak kehilangan siapapun dan pada saat yang sama mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Sebagian besar penguasa akan membuat pilihan yang logis terutama mengingat kekuatan wilayah utara sedang melemah secara besar-besaran saat ini. Dia takut Yun Ce akan menerima tawaran itu. Jika dia melakukannya, dia tidak akan punya suara selain menerimanya. Hehehe. Namun, Yun Ce tidak melirik Kaisar Qilin dan Kaisar Dewa Segudang Manifestasi sekalipun. Sambil terkekeh seperti iblis, dia berkata, "Kirim. Menyerah. Kesetiaan abadi. Sepertinya kamu yakin kamu layak menjadi pelayanku." Dia mengangkat lengan kirinya, telapak tangan menghadap ke tanah di mana banyak darah iblis telah hilang selamanya. Keluarga Qilin, segudang manifestasinya. Di mataku, seluruh rasmu tidak sebanding dengan setetes pun darah iblisku. Baik Qilin maupun Myriad Manifestations Divine Masters langsung merasakan sedingin es. Pernyataan Yun Ce praktis merupakan hukuman mati. Pada saat itulah suara iblis yang menggoda terdengar. Yang mulia, jika Anda tidak keberatan, ratu ini memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada Anda. Yun Ce menatap Qi Wuyao dengan bingung. Alam Qilin dan alam naga biru layak mendapatkan pengampunan sementara, tentu saja jika mereka cukup menunjukkan ketulusan, lanjut Qi Wuyao. Kaisar Qilin hanya ingin melindungi dirinya dan rakyatnya sejak awal. Meskipun dikenal sebagai Kaisar Dewa terhebat kedua di wilayah ilahi barat, ia dan 4 guru ilahi tingkat 10 membiarkan diri mereka ditahan oleh Qianye Bingzu. Kaisar Naga Biru bahkan tidak mau berpura-pura. Dari awal hingga akhir, bahkan ketika Long Bai mengawasinya, dia tidak pernah berhenti mengungkapkan kebenciannya terhadap pertempuran ini. Yang dia butuhkan hanyalah seseorang yang menuliskan kata "malas" di wajahnya, dan gambarnya akan sempurna. Qi Wuyao telah mengamati seluruh medan perang sejak awal, jadi dia mengetahui hal ini lebih baik dari semua orang. Sebagian besar praktisi mendalam di wilayah utara seharusnya memperhatikan hal ini juga. Alam Qilin adalah kerajaan raja terkuat kedua di wilayah ilahi barat, dan alam naga biru adalah kerajaan terkuat keempat. Kekuatan mereka jelas terlihat oleh semua orang. Jika mereka lebih aktif selama penyerangan, pasukan wilayah utara tidak akan pernah bisa menunda waktu cukup lama hingga Yun Ce kembali. Wilayah ilahi barat adalah wilayah dewa terbesar di seluruh alam dewa. Mereka membutuhkan teladan panduan dan batu loncatan yang baik untuk mengaturnya secara efektif. Saat ini, alam Qilin dan alam naga biru tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik mereka. Qi Wuyao telah menggunakan jiwa iblisnya untuk menyampaikan semua pemikiran ini kepada Yun Ce pada saat yang sama dia berbicara kepadanya secara lisan. Sementara itu,
Para kilin mengangkat kepala mereka seolah secercah harapan telah menyinari jurang keputusasaan yang mereka alami, dan para naga biru memandang Ciwu Yao seolah dia adalah dewi mereka. Pada akhirnya, semua mata tertuju pada Yun Ce dan Yun Ce saja. Bagaimanapun, dialah yang memutuskan segalanya. Yun Ce tidak pernah mengabaikan kata-kata Ciwu Yao, jadi dia mempertimbangkannya dengan hati-hati. Setelah merenung sejenak, naga Azure Purba tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan melepaskan penindasannya terhadap kilin dan naga biru. Para kilin segera merasa seolah-olah 10.000 gunung terangkat dari tubuh mereka. Para naga biru merasa seperti mereka telah melepaskan belenggu yang sangat berat yang mereka tidak sadari sedang mereka kenakan, dan semua orang bernapas dan berkeringat seolah-olah mereka telah terlahir kembali. Sangat baik, suara dingin Yun Ce terdengar di samping telinga mereka. Aku akan melihat apakah ketulusanmu cukup untuk melewati hari ini. Kaisar Kilin tidak dapat menghentikan raut wajahnya yang sudah tua gemetar hebat ketika dia mendengar apa yang ingin dia dengar. Dia segera membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih atas belas kasihan Anda, Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia." Kaisar Dewa Manifestasi Segudang berteriak dengan panik, "Kami bersedia menyerahkan segalanya kepada ras iblis, semuanya, jadi tolong beri kami kesempatan untuk." Badai besar niat membunuh tiba-tiba melonjak ke arah pria itu bahkan sebelum dia selesai berteriak. Itu adalah Kaisar Kilin yang merebut kepala Kaisar Dewa Manifestasi Segudang dengan tatapan membunuh. Sungguh ironis. Alam Segudang Manifestasi adalah alam dewa terlemah dari 6 alam raja di wilayah ilahi barat, Naga Chi, Naga Hui, dan Dewa Naga. Namun sekarang, mereka adalah ancaman terbesar dari semuanya. Kaisar Dewa Manifestasi Segudang buru-buru membela diri dengan panik. Kaisar Ilahi pada awalnya lebih lemah dari Kaisar Kilin, dan sekarang dia terbelenggu oleh kekaguman jiwa Dewa Naga. Akibatnya, kekuatannya langsung hancur akibat serangan Kaisar Kilin. Jari-jarinya tenggelam jauh ke dalam tengkoraknya dan menggambar selusin bekas luka berdarah. "Kamu, segudang manifestasi," yang diucapkan Kaisar Dewa dengan gigi terkatup. "Demi kelangsungan hidup ras Kilinku, kamu dan rakyatmu harus mati," kata Kaisar Kilin dengan acuh tak acuh. "Setelah keputusan dibuat, tidak ada jalan untuk kembali. Serahkan pada takdirmu." Bang! Dia kemudian meledakkan energinya langsung ke tengkorak Kaisar Dewa Manifestasi Segudang, menyebabkan Kaisar Dewa meraung kesakitan saat dia terlempar. Sebelum dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, Kaisar Kilin, yang telah membuang semua gagasan tentang belas kasihan, memukul punggungnya lagi. Semua Kilin mulai menyerang kekuatan alam Segudang Manifestasi. Kesedihan mereka sebenarnya membuat mereka menjadi lebih kejam dibandingkan saat melawan lawan lain. Mereka menyerang para praktisi seperti mereka akan menyerang musuh bebuyutan mereka. Kekuatan perlawanan terbesar di wilayah ilahi barat dan satu-satunya harapan mereka untuk membalikkan keadaan baru saja bergabung dengan para iblis. Keputusasaan tumbuh begitu besar sehingga tidak ada sedikit pun cahaya yang terlihat lagi di mata mereka. Sudah berakhir. Era Dewa Naga benar-benar telah berakhir. Naga Biru, aku menyerahkan alam Kaisar Chi dan alam Naga Hui padamu. Suara Kaisar Kilin terdengar di telinga Kaisar Naga Biru. Anda tidak berhak ragu. Keengganan atau belas kasihan apapun yang Anda tunjukkan dapat mengakhiri ras Naga Biru. Kecuali kamu tumbuh cukup kuat untuk menguasai seluruh dunia suatu hari nanti, kamu akan selalu terikat oleh tugasmu sebagai Kaisar Dewa di kerajaan. Anda tidak akan mampu menjaga integritas moral Anda. Kamu bebas mengabaikan tanggung jawabmu saat kita masih hidup di era damai,
tapi hari-hari itu sudah lama berlalu, Kaisar Naga Biru. Apakah kamu benar-benar akan mempertahankan kenaifan lamamu setelah semua yang kamu lalui? Ketika Kaisar Naga Biru mendongak sekali lagi, cahaya biru mengusir semua keraguan dan kebingungan. Dia melepaskan aura drakoniknya dan memanggil bayangannya. Kemudian, badai pedang dingin yang tak terbatas menimpa naga Qi dan naga Hui tanpa ampun. Dia sendiri bergerak bersama dengan cahaya biru yang indah dan menyapu Kaisar Naga Qi yang benar-benar putus asa dengan cakar sedingin es. Ketika esnya menghilang, ia meninggalkan 5 lubang mengejutkan di tubuh Kaisar Naga Qi. Kemurahan hati sang guru iblis sebenarnya menyebabkan lebih banyak kematian daripada yang lain. Adapun Dewa Naga, meski kehilangan kendali atas energi dan jiwa drakonik mereka, Naga Layu dan Dewa Naga masih memiliki tubuh yang sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dirusak oleh kekuatan fana manapun bahkan ketika dia sama sekali tidak berdaya. Sialnya bagi mereka, penyiksa mereka tidak lain adalah ketiga leluhur Yama itu sendiri. Ketiga iblis Yama yang kesal dan gila melampiaskan seluruh kemarahan mereka pada Naga Layu dan Dewa Naga. Jeritan dan suara robekan daging dan tulang sangat menakutkan untuk didengar. Bang 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 bang. Setelah Yan Wan mematahkan atau menghancurkan hampir semua tulang Long Wu, dia menusuk jantung dan sumsumnya dan memutuskan urat nadi hidupnya dengan energi mendalam iblis Yama. Mata Long Wu menjadi berkaca-kaca, dan dia secara resmi mengakhiri hidupnya di sana. Dia sendiri adalah mantan Raja Naga, dan alasan dia memilih untuk berhibernasi adalah agar dia bisa memunculkan kekuatan naga dan mengalahkan musuh-musuhnya, meski hanya untuk 7 hari. Namun, kematian terakhirnya adalah kematian tanpa martabat atau nilai sama sekali. Long Xi dan Long San segera menyusul. Siapa yang mengira bahwa naga layu yang sangat kuat akan dibantai lebih buruk daripada hewan ternak yang tidak punya pikiran? Setidaknya ternak harus berteriak dan berjuang sekuat tenaga sebelum mati. Naga layu ini seharusnya mati karena usia tua dan pindah ke alam baka dengan harga diri dan kehormatan mereka yang utuh. Sebaliknya, mereka terpaksa menghabiskan saat-saat terakhir mereka menyaksikan kerabat mereka dibantai, dan nama mereka dinodai selamanya. Ini bukanlah akhir yang layak diterima oleh hibernasi ilahi. Nasib para dewa naga bahkan lebih buruk daripada mereka. Ada yang tulangnya dipatahkan untuk iseng oleh Yantu dan Yantri, ada yang diremas atau diratakan menjadi berbagai bentuk seperti adonan mainan, dan ada pula, bahkan ditendang maju mundur seperti bola. Dewa Naga Cian Abis telah mati. Dewa Naga Murni telah mati. Dewa Naga Langit telah mati. Kegelapan selama 800.000 tahun telah merusak, memutarbalikkan, dan mengubah pikiran ketiga leluhur Yama menjadi sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Mereka mungkin berperilaku seperti cucu yang patuh di hadapan Yunce, tapi tidak diragukan lagi mereka adalah iblis yang paling menakutkan bagi orang lain. Disiksa sampai mati di tangan mereka hanya bisa digambarkan sebagai mimpi buruk yang mengerikan. Pada catatan terkait, Dewa Naga Murni dan Dewa Naga Sungai Ungu tidak mati lebih buruk dari rekan-rekan mereka. Leluhur Yama tidak hanya tidak peduli pada kaum Hawa, konsep gender bahkan tidak ada dalam pikiran mereka. Tentu saja, wanita Yunce adalah pengecualian. Di mana Long Yi terbaring tak berdaya di tanah, dia terpaksa menyaksikan naga layu yang mati, dewa naga yang mati, penguasa naga yang dimutilasi, dan master naga yang meledak. Meski telah hidup selama 600.000 tahun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi neraka yang harus dia lalui setelah bangun dari hibernasinya. Tuan Iblis, dia berkata dengan suara patah hati,
Dewa Naga kuno, membantumu, pada saat kamu membutuhkan, kamu tidak dapat membalas budinya dengan membunuh semua keturunannya. Yunce menoleh dan meliriknya. Dia menjauhkan telapak tangannya dari Qianye Yinger dan perlahan berjalan menuju Long Yi. Setiap langkah sepertinya hanya memperburuk tekanan. Keturunannya. Kamu berani menyebut kaummu sebagai keturunannya. Yunce mencibir dengan sangat terhibur. Satu-satunya alasan kamu memiliki garis keturunannya adalah karena nenek moyangmu mendapatkan sebagian dari darah asal dan jiwa asalnya selama tahun-tahun pembentukan alam dewa. Jika ada, rasmulah yang berhutang budi padanya. Bantuan yang kalian semua telah kehilangan hak untuk memanfaatkannya sejak lama. Suara Yunce menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Jangan khawatir, kamu tidak akan pergi ke kuburanmu sendirian. Aku akan melakukan perjalanan ke alam Dewa Naga dan memastikan untuk memusnahkan setiap orang yang memiliki garis keturunan Dewa Naga di dalamnya. Seperti yang kamu katakan, aku berhutang budi pada Naga Azure Purba, jadi wajar saja jika aku melakukan pembersihan rumah untuknya. Keturunanku akan menjadi satu-satunya ras Dewa Naga sejati di dunia ini. Dada Long Yi naik turun tak terkendali saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah membayangkan Yunce akan sekejam ini. Dia tidak hanya akan membunuh setiap Dewa Naga, penguasa naga, dan Master Naga, dia juga akan melenyapkan ras Dewa Naga dari permukaan primal chaos itu sendiri. Untuk menghilangkan gulma, kita harus mencabut akarnya. Dia sudah membuat ras Dewa Naga terpojok, jadi dia tidak akan berhenti sampai mereka punah. Tuan Iblis, Tuan Iblis. Long-Er berkata dengan mata berkaca-kaca dan suara lemah, tolong, jika hanya karena kita berbagi warisan dan darah yang sama, ras Dewa Naga bersedia mengabdi pada inkarnasi Dewa Naga, jadi tolong, jangan. Dia telah memilih untuk menjadi naga layu, jadi tentu saja kematian tidak membuatnya takut. Kepunahan rasnya adalah cerita yang sama sekali berbeda. Yan 1. Yunce menggonggong. Kenapa dia masih hidup? Apakah itu karena kamu belum makan kotoran selama 800.000 tahun? Yan Wan bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum menurunkan kekuatannya pada Long-Er. Baik kepala naga layu maupun suaranya dimusnahkan begitu saja. Long Yi menutup matanya dan menunggu kematian untuk merenggutnya juga. Tiba-tiba, sosok berlumuran darah dan compang camping melayang di udara sebelum mendarat tepat di samping kaki Yunce. Itu adalah Kaisar Dewa Segudang Manifestasi yang terluka parah dan nyaris tidak bernapas. Kaisar Ilahi mengerang gemetar dan memohon dengan matanya ketika dia melihat Yunce. Pada saat yang sama, suara menyanjung Kaisar Qilin mencapai Yunce. Yang mulia, Kaisar Dewa Manifestasi Segudang adalah salah satu penyebab utama di balik kematian pelayan setia Dewi Wanita Raja Brahma. Nasibnya ada di tangannya untuk diputuskan. Bahkan sebelum tubuh Kaisar Dewa Manifestasi Segudang menyentuh tanah, Yunce sudah bisa merasakan kebencian mendalam yang meledak dari diri Qianye Yinger. Dia maju selangkah dan mengatupkan giginya, tapi dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menghabisi Kaisar Dewa Manifestasi Segudang yang sekarat. Jadi Yunce melakukan pekerjaan itu untuknya. Dia mengangkat kakinya dan menurunkannya dengan sekuat tenaga. Bang! Master Iblis Wilayah Utara menghancurkan Kaisar Dewa hingga berkeping-keping begitu saja. Yunce bertanya tanpa berbalik, siapa lagi? Kaisar Naga Qi, dan Kaisar Naga Hui. Jawab Qianye Yinger. Yunce mendorong tangannya ke depan. Tangan kanannya melonjak dengan energi kegelapan yang dalam, dan tangan kirinya menderu-deru karena angin kebiruan.
Cahaya hitam dan biru berkumpul membentuk badai gelap di langit sebelum menyapu ke arah barat dengan kecepatan luar biasa. Tidak ada yang berani menyentuh, apalagi menghentikan badai gelap yang diciptakan oleh Master Iblis sendiri. Ketika badai gelap mendekati sasarannya, tiba-tiba ia terbelah menjadi dua dan bergegas menuju Kaisar Naga Qi dan Kaisar Naga Hui seperti sepasang naga iblis yang mengaum. Meskipun Kaisar Naga Qi dan Kaisar Naga Hui mempunyai tekanan yang lebih kecil dibandingkan Dewa Naga, tekad mereka telah melemah secara drastis, dan mereka tidak dapat mengedarkan lebih dari 20% kekuatan biasanya bahkan ketika mereka mendorong jiwa mereka ke titik di mana mereka berada, merobek-robek diri mereka sendiri. Setelah Kaisar Naga Biru berhenti menahan kekuasaannya, mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan satu kalimat pun yang menghina atau memohon, apalagi membalas dendam terhadapnya. Orang yang berbelas kasih terutama orang yang menolak bersaing dengan dunia selama ratusan ribu tahun bisa menjadi sangat menakutkan ketika mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan kekerasan. Sejak saat dia menyerang Kaisar Naga Qi dan Naga Hui, setiap serangannya lebih kejam dari serangan sebelumnya. Es yang meledak, hawa dingin yang menyengat, dan warna biru tua yang sepertinya mengandung lautan kemarahan dan kegilaan bahkan membuat takut rakyatnya sendiri, apalagi Naga Qi dan Naga Hui yang menderita karenanya. Tidak lama kemudian, lebih dari separuh Naga Qi dan Naga Hui terluka parah atau mati. Kaisar Naga Qi dan Kaisar Naga Hui sendiri memiliki urat nadi dan organ dalam yang sepenuhnya terkorosi oleh energi es. Satu-satunya alasan mereka masih hidup adalah karena mereka terlahir sebagai naga. Kaisar Naga Biru akan menghentikan badai gelap yang tiba-tiba mendekat dengan layar air ketika dia tiba-tiba mendeteksi kehadiran Yunce. Dia buru-buru mundur meski tidak tahu apa yang Yunce rencanakan lakukan. Kedua badai itu menyambar Kaisar Naga Qi dan Kaisar Naga Hui dengan keras sebelum melemparkannya ke arah Yunce. Dua kaisar dewa wilayah barat menggambar bekas luka hitam di langit sebelum mereka jatuh dengan keras ke tanah di depan Yunce. Energi kegelapan yang mendalam yang menjerat tubuh mereka juga membelenggu jiwa mereka. Hal ini menyebabkan Kaisar Naga Qi dan Kaisar Naga Hui menggeliat kesakitan. Namun ketika mereka bertemu dengan tatapan dingin Yunce, semua perjuangan mereka, baik yang disengaja maupun tidak, tiba-tiba terhenti. Secara teknis, mereka semua adalah penguasa. Namun, mereka seperti belatung rendahan dibandingkan dengan Yunce. Sang guru iblis mendapati dirinya membuang-buang satu kata pun atau bahkan satu tatapan pun pada dua belatung ini. Jadi, dia mengangkat kakinya dan menjatuhkannya lagi dengan kekuatan brutal. Energi kegelapan yang mendalam di sekitar kakinya menghancurkan Kaisar Naga Qi hingga berkeping-keping bahkan sebelum dia sempat melontarkan permohonan. Suara keras kemudian, dia pergi begitu saja. Hingga saat ini, setiap kaisar dewa dalam sejarah alam dewa telah meninggal karena usia tua. Lupakan para kaisar dewa, bahkan kematian dewa bintang atau dewa bulan biasanya merupakan berita mengejutkan yang mengejutkan seluruh alam dewa. Tapi hari ini, para kaisar dewa ini dikumpulkan seperti belalang dan dibunuh secara massal. Yunce hendak menghancurkan Kaisar Naga Hui berikutnya ketika suara Yan Wu yang menggigil dan penuh kebencian tiba-tiba memasuki telinganya. Yang mulia, jika boleh, saya ingin mengeksekusi sampah ini sendiri. Seseorang hanya perlu melihat darah yang menutupi seluruh tubuhnya untuk mengetahui sejauh mana luka Yan Wu. Meski diberdayakan oleh bencana dan kemalangan, dia tetap bergerak seperti orang cacat. Meski begitu, dia mengertakkan gigi, menahan luka-lukanya dan bergegas menuju Kaisar Naga Hui dengan sekuat tenaga. Dewa Naga Pelangi Putih,
Kaisar Dewa Manifestasi Segudang, Kaisar Naga Qi, dan Kaisar Naga Hui adalah 4 pelaku utama yang mendorong Yan Tianxiao mengorbankan dirinya sendiri. 3 dari 4 sampah itu sudah musnah, tapi dia masih ingin membunuh sampah terakhir dengan tangannya sendiri, jika hanya untuk memenuhi tugas berbakti terakhirnya sebagai putrinya. Yun Ce menarik kembali energi gelapnya dan melirik kianya Yinger. Kemudian, dia menendang perut Kaisar Naga Hui menghancurkan sisa vitalitas dan nafas drakoniknya yang tersisa dalam prosesnya, dan mengirim tubuhnya yang setengah mati terbang ke Yan Wu. Cahaya merah muncul dari mata Yan Wu saat dia menyalurkan energi iblis Yama yang hampir cukup untuk melampaui batas terbesarnya. Daripada menggunakan tombak iblis Yama, dia memilih untuk menikam Kaisar Naga Hui dengan kedua tangannya sendiri dan membanjiri seluruh tubuhnya dengan kekuatannya yang penuh kebencian. Mata Kaisar Naga Hui melotot secara tidak wajar. Gambar terakhir yang tercetak di matanya adalah Naga Hui miliknya yang dibantai dengan darah hitam. Andai saja, ini semua mimpi. Ledakan. Energi Yan Wu meletus sekali lagi, dan ledakan yang lebih besar akhirnya menghapus kesadaran terakhirnya dan menghancurkan tubuh sombong yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Darah naga membasahi lengan Yan Wu dan memercik ke seluruh tubuhnya. Sejenak dia menatap kosong pada hal tertentu sampai kabut di matanya berubah menjadi air mata yang tak terkendali. Apakah kamu melihat ini, ayah kerajaan? Kamu tidak mati sia-sia, kemauan dan kekuatan terakhirmu lah yang melindungi Tuan Iblis sampai dia kembali. Andalah yang memberi kami kehidupan baru yang menurut wilayah ilahi utara tidak akan pernah menjadi kenyataan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kamu adalah milikku dan para iblis Yama, kebanggaan abadi. Dia tidak tahu kapan Yun Ce menghampirinya. Setelah dia memunculkan sinar kegelapan murni dan membersihkan darah kotor yang menutupi wajah, pakaian, dan roknya, dia mulai merawat lukanya dengan lembut. Yan Wu berbalik dengan bodoh dan menatap Yun Ce dengan mata kabur. Jangan biarkan darah kotor ini menodai tubuh atau jiwamu, kata Yun Ce. Rasa dingin dan kegelapan mengerikan yang mendominasi suaranya sebelumnya telah digantikan dengan kelembutan yang acuh tak acuh namun pasti. Ayahmu pasti ingin melihat putri yang lebih baik dan alam iblis Yama yang lebih baik di akhirat. Setelah dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan memanggil kuali hitam pekat. Itu adalah artefak iblis warisan alam iblis Yama, kuali penyeberangan neter iblis Yama. 6 aura gelap yang berbeda sedang mengambang di dalam kuali sekarang. Salah satunya, tidak lain adalah aura iblis Yama yang biasa dibawa ayahnya. Salah satu kekuatan asal iblis Yama telah meninggal bersama Tian Guhu selamanya. Yun Ce telah mengambil Yama Devil Nether Crossing Cauldron dari 3 leluhur Yama. Bahkan Yan Tianxiao, Kaisar Dewa Alam Iblis Yama hanya memegangnya beberapa kali dalam hidupnya. Selama Yun Ce memiliki Yama Devil Nether Crossing Cauldron, alam iblis Yama tidak akan pernah terbebas dari kekuatannya. Hari ini, dia sendiri yang mengembalikannya ke Yan Wu. Ini berarti alam iblis Yama diberikan kebebasan dan kemandirian sejati ketika dunia baru dan masa depan tiba. Setelah Yan Wu menerima Yama Devil Nether Crossing Cauldron, pipinya mulai bergetar, dan dia menggigit bibirnya begitu keras hingga mengeluarkan darah. Ketika dia akhirnya menyingkirkan artefak warisan iblis, dia akhirnya kehilangan kendali emosinya, memeluk Yun Ce, membenamkan kepalanya ke dadanya dan menangis. Mata Yun Ce membelalak saat menyadari. Dia secara naluriah bersandar ke belakang dan mengangkat tangannya ke udara, tetapi isak tangis Yan Wu begitu memilukan sehingga dia akhirnya tidak dapat menemukan hati untuk mendorongnya menjauh.
Perasaan baik apapun yang dimiliki Qianye Yinger sedetik yang lalu segera digantikan oleh amarah yang menjulang tinggi. Dia memalingkan wajahnya dan mengucapkan dengan gigi terkatup, "Bajingan." Di sisi lain, Yan 1, 2, dan 3 mengibaskan darah naga di tangan mereka setelah membunuh naga layu dan dewa naga terakhir. Namun ketika mereka melihat ke arah Yunce, bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. "Ibu, apakah ini berarti kita harus memuja cicit kita seperti nenek moyang kita mulai sekarang?" Bertentangan dengan penampilan komedi mereka, tanah di bawah dan di belakang mereka dipenuhi dengan daging, darah, dan tulang naga. Kelima naga layu dan 7 dewa naga telah mati tanpa sedikit pun martabat atau kelas. Seekor anjing liar yang dipukuli sampai mati di jalanan mungkin lebih bermartabat daripada mereka. Reputasi yang telah dikembangkan oleh Raja Naga, Naga Layu, dan Dewa Naga selama 1.000.000 tahun, juga dimusnahkan dalam 1 hari. Dengan asumsi bahwa beberapa keturunan Dewa Naga entah bagaimana lolos dari jaring dan hidup untuk menceritakan kisah tersebut, mereka pasti akan melakukan segala daya mereka untuk mengubur sejarah memalukan ini. Namun, medan perang di sisi barat jauh lebih berdarah daripada medan perang leluhur Yama. Jika seseorang berpikir bahwa praktisi mendalam di wilayah utara hanya mempunyai 1 hari kemarahan dan kebencian untuk dilampiaskan, mereka salah besar. Tidak. Mereka memiliki jutaan tahun keputusasaan, kesedihan, rasa sakit, kebencian, dan banyak lagi yang harus dilampiaskan kepada musuh-musuh mereka. Perbedaan antara seorang praktisi mendalam yang ditekan dan tidak ditekan oleh citra Dewa Naga Yunce adalah seperti siang dan malam. Apa yang seharusnya menjadi pertarungan yang seimbang setidaknya berubah menjadi pembantaian sepihak, medan perang berubah menjadi tempat pembantaian. Darah gelap mereka mendidih karena tirani saat mereka menuai penguasa naga, yang kekuatannya telah membuat mereka putus asa beberapa saat yang lalu, seperti gandum. Mereka menjatuhkan Dragon Sovereigns dan Master Dragons ke tanah dan menganiaya mereka dengan energi kegelapan yang mendalam. Beberapa menggunakan tangan kosong dan bahkan gigi mereka untuk mencabik-cabik korbannya. Pasukan naga Hui dan pasukan naga Qi juga tidak bernasib lebih baik. Setelah kehilangan Kaisar Dewa, mereka bahkan kehilangan keyakinan terakhir mereka. Berdiri di depan mereka adalah praktisi mendalam di wilayah utara yang seperti iblis. Di belakang mereka ada serangan kejam dari belakang naga biru. Bisa dibilang, kejatuhan mereka bahkan lebih buruk daripada kejatuhan para dewa naga. Bukan karena mereka tidak bisa menerima kematian, tapi mati dengan cara yang menyedihkan di mana mereka bahkan tidak bisa melawan adalah cerita yang sama sekali berbeda. Mereka merendahkan martabat mereka dan memohon belas kasihan dengan sekuat tenaga, tapi yang mereka dapatkan dari masalah mereka hanyalah tidak adanya keraguan dan cakar yang berlumuran darah tanpa ampun. Alam segudang manifestasi adalah satu-satunya kekuatan yang bisa melakukan semacam perlawanan terhadap penyerang mereka, tapi mereka terlalu sibuk dibantai sampai mati oleh para kilin yang perkasa. Lebih dari separuh guru ilahi yang kuat yang biasanya sangat sulit dibunuh meninggal dalam waktu kurang dari 15 menit. Darah naga tertumpah setiap nafas, setiap detik peperangan ini. Itu mewarnai langit alam dewa yang hancur menjadi merah tua. Saat udara semakin kental dengan darah, akhirnya mereka merasa seperti menghirup darah naga, bukan udara. Sementara itu, Long Bai terbaring sendirian sementara jeritan darah saudara-saudaranya memenuhi udara. Dia adalah Raja Naga, tapi dia ditinggalkan sendirian seperti sepatu tua di saluran pembuangan yang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Long Bai telah hidup selama 350.000 tahun,
jadi 24 jam hanyalah satu jentikan jari baginya. Namun saat ini, setiap saat terasa sama panjang dan sulitnya dengan penderitaan selama 1000 tahun baginya. Dia harus menyaksikan nenek moyangnya, naga layu dibantai sampai akhir. Dia harus menyaksikan dewa naganya mati dengan cara yang mengerikan. Bahkan sekarang, dia harus mendengar para penguasa naga dan master naga melolong sekuat tenaga. Dia lebih baik mati saat ini juga daripada menderita siksaan pada jiwa dan tubuhnya lebih lama lagi. Namun tidak ada seorang pun yang datang untuk membunuhnya, bahkan manusia tak bernama yang biasanya tidak berkenan melihatnya. Yunce yang dia benci sampai ke tulangnya melayang tinggi di langit dan menerima pujian dan rasa hormat dunia saat ini. Tidak adil. Aku, Raja Naga, harus mengolah energi, hati, dan jiwaku yang mendalam selama 350.000 tahun sebelum aku bisa menjadi Raja Primal Chaos. Tapi dia, seorang junior berusia 30 tahun yang hidup kurang dari 1/10.000 hidupku, telah mengalahkanku, mempermalukanku, dan bahkan menghancurkan Dewa Naga yang menguasai dunia selama 1.000.000 tahun. Warisan Dewa Jahat, warisan Kaisar Iblis, hadiah Dewa Naga, dan bahkan Sensi. Mengapa dia dengan mudahnya bisa mendapatkan segala sesuatu yang orang lain tidak akan dapatkan bahkan jika mereka mempertaruhkan semua yang mereka miliki? Mengapa cara surgawi ini sangat tidak adil? Mengapa nasib ini begitu menggelikan? Mengapa dia entah bagaimana berhasil berjuang untuk berdiri, tapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia berlutut lagi. Dia bahkan tidak bisa meluruskan punggungnya. Luka-lukanya jauh lebih buruk daripada yang terlihat dari luar. Organ dalam dan pembuluh darahnya telah habis dimakan kegelapan atau hangus menjadi abu oleh api. Jika kekuatan hidupnya tidak sekuat itu, jika dia adalah orang lain, dia pasti sudah mati ribuan kali lipat. Di langit, setelah Yan Wu perlahan berhenti menangis, dia akhirnya menyadari apa yang dia lakukan dan menjauhkan kepalanya dari dada Yunce. Terlalu panik bahkan untuk menyeka air matanya, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan meminta maaf, "Maafkan saya, Yang Mulia." Yan Wu tidak bermaksud. Yunce menggelengkan kepalanya dan tersenyum padanya. "Bagus kalau kamu bisa menitikkan air mata." Setelah Yan Wu menyeka wajahnya dengan telapak tangannya, dia menyatakan dengan tekad baru, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Kami para iblis Yama biasanya tidak serapuh ini. Yan Wu bersumpah padamu bahwa iblis Yama akan mendapatkan kembali kejayaannya dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Kami akan menjadi pedang iblis paling tajam dan setia yang pernah kamu miliki." Itu adalah janji sekaligus deklarasi masa depan alam iblis Yama. Sangat bagus. Yunce mengangguk. "Saya menantikannya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memerintahkan semua praktisi mendalam di wilayah utara dengan nada rendah, "Selesaikan." Menggunakan energi dalam dan energi jiwa pada saat yang sama sambil menggunakan pegangan dalam sebagai pembawa secara alami jauh lebih melelahkan daripada hanya menggunakan energi jiwa seseorang. Meskipun total energi jiwanya dan penguasaannya atas jiwa dewa-dewa naga telah jauh melampaui sebelumnya berkat hampir 3 tahun kultivasi ganda dengan jiwa tahan karat ilahi milik Sui Meiyin, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dia pertahankan terlalu lama. Bagaimanapun, itu adalah penindasan jiwa terkuat di seluruh dunia. Dia mulai merasa sedikit pusing, tapi tentu saja dia tidak bisa menunjukkan kelemahan sebagai Master Iblis. Praktisi mendalam di wilayah utara segera berhenti melakukan tindakan brutal terhadap lawan mereka dan fokus membunuh lawan mereka. Kecepatan kematian penguasa naga, naga master, naga Qi, dan naga Hui segera meningkat secara drastis.
Mengingat apa yang mereka alami, mereka mungkin akan menerima pelepasan penuh belas kasihan dengan kedua tangan. Setelah menempatkan Sui Yingyue di atas penghalang, Sui Meiyin muncul di samping Yun Ce dan menekankan tangan kecilnya ke punggungnya. Indranya segera menjadi jernih setelah jiwanya ditenangkan oleh jiwa tahan karat ilahi miliknya. Jangan khawatir, aku bisa menangani ini dengan sempurna, kata Yun Ce menghibur. Sekarang dia merasa lebih baik, selanjutnya dia berteleportasi ke depan Kaisar Naga dari awal mutlak. Tanpa sepatah kata pun, mata Kaisar Naga bersinar putih, dan penghalang setengah tembus pandang membawa Caizi dengan lembut ke arah Yun Ce. Yun Ce mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati memeluknya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak hari yang menentukan itu, namun penampilan Caizi tidak berubah sedikit pun. Dia masih kecil, halus, lembut dan imut seperti saat pertama kali dia melihatnya. Dia tampak seperti anak kucing yang sedang tidur di pelukannya. Lukanya tidak terlalu serius, tapi dia melemah secara tidak wajar. Dia jelas telah berjuang sampai kekuatan terakhirnya. Dia menatap wajah pucat pasi dan mempererat pelukannya sedikit demi sedikit. Lama kemudian, dia akhirnya memalingkan muka dari wajahnya dan berkata, "Saya tidak akan melupakan bantuan yang telah Anda lakukan untuk saya, Kaisar Naga dari awal mutlak. Lebih dari separuh inti Dragons of Absolute Beginning telah musnah dalam pertempuran hari ini. Kaisar Naga dari awal mutlak sendiri telah melakukan banyak hal untuk melindungi Caizi. Keduanya merupakan bantuan besar yang tidak akan dia lupakan dalam waktu dekat." "Tidak apa-apa," kata Kaisar Naga dari awal mutlak. "Perlakukan saja tuanku dengan baik, dan semuanya baik-baik saja." "Baik," jawab Yun Ce ringan. "Caizi adalah istrinya. Tidak perlu menunjukkan sesuatu yang begitu jelas. Pada catatan terkait, dia mungkin bisa menghilangkan jejak iblis yang ditanamkan Kaisar Iblis Pemalu Surga pada naga awal mutlak menggunakan bencana kegelapan abadi." Namun, Yun Ce memutuskan untuk tidak menyebutkannya setelah beberapa saat ragu-ragu.